menjawab pertanyaan dari @lalilu, apakah kalau lambung luka bisa sembuh dengan sendirinya? Sudah bolak-balik rumah sakit. Baik, saya bahas ya. Pada dasarnya penyakit lambung itu banyak, tetapi dua yang populer, yaitu satu MAH atau radang lambung. Itu pun juga ada grade-nya, MAH biasa sama MAH yang akut. Kalau MAH biasa, perbaiki aja dengan pola makan dan pola hidup yang benar, yang sudah pernah saya posting di VT saya sebelumnya, cek aja, insya Allah itu bisa sembuh. Tetapi kalau kasusnya seperti Bu Lalilu ini, maka hanya dengan memperbaiki pola makan dan pola hidup, insya Allah tidak bisa, karena sudah terlalu kronis lukanya. Nah, yang kedua adalah penyakit asam lambung naik atau GERD. Nah, kalau penyakit GERD atau asam lambung naik ini lebih mudah lagi ditanganinya, karena dengan gerakan-gerakan tertentu atau menenangkan pikiran dan lain sebagainya, yang mungkin teman-teman dengan berbagai macam latar belakang itu bisa tertangani. Bahkan dengan gerakan-gerakan body kalibrasi, dengan membaca anatomi tubuh, maka penyakit GERD itu instan bisa ditangani. GERD itu simple di sini ngeceknya ya. Jadi ulu hati ini kalau ditekan sakit berarti GERD-nya lagi kumat. Nah, itu sakitnya minta ampun, kadang asam lambung naik. Nah, masalahnya GERD itu ada dua macam, hanya GERD saja dan ada GERD yang sekaligus dia menderita radang lambung. Nah, kalau GERD-nya yang ada radang lambung, ya tidak bisa hanya dengan cara berpikir positif, dengan cara gerakan-gerakan tertentu, karena ada luka lambung. Jadi kita memberikan pengobatan itu secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Maka kalau luka lambung, kenapa pengobatan luka lambung radang lambung MAH itu sering gagal? Ya karena pengobatan modern saat ini untuk yang radang lambung itu melanggar algoritma tubuh. Kenapa? Ya karena yang diberikan adalah obat-obat yang sifatnya menetralkan cairan lambung, seperti obat MAH, obat-obat yang prasol tadi, pada prinsipnya adalah menetralkan asam lambung. Padahal algoritma tubuh untuk lambung dilarang menetralkan asam lambung. Memang dengan menetralkan asam lambung spontan seketika lambungnya nyaman, karena ketika ada luka terjadi cairan lambung yang pH-nya rendah 1-2 atau 1-3, itu kan asam banget, ya lukanya sakit. Maka ketika dinetralkan seperti dikasih air biasa, maka ya nyaman, tetapi efek dari itu akan timbul masalah baru, karena cairan lambung tidak bisa memasak makanan. Ketika tidak bisa masak makanan, maka sel tubuh terjadi malnutrisi, kekurangan nutrisi, maka bisa diyakinkan jangka panjangnya, panjang tapi ya masih lama, akan terjadi gangguan hipertensi, gangguan jantung, stroke, diabetes. Itu gara-gara gangguan lambung yang tidak dibenahi atau dinetralkan dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Nah, tinggal tunggu saatnya. Tetapi untuk ngobatin gangguan lambung tadi sebenarnya mudah kalau kita memahami. Maka solusinya apa? Cari produk atau cari suatu makanan yang prinsipnya dia melapisi mukosa lambung tanpa menetralkan asam lambung. Misal kalau produk-produk yang ada di pasaran itu dengan kunyit, itu juga bagus dengan untuk lambung. Terus tepung talbinah itu juga bagus, dia melapisi mukosa lambung. Juga makan labu, ya labu kuning, itu juga bagus buat lambung. Tetapi sebagian pasien-pasien saya sudah melakukan yang sudah saya katakan tadi, tapi ternyata masih sakit juga. Ya mau tidak mau, yang terakhir ini yang pasti jauh lebih baik. Ya, biasanya pasien saya rekomendasi untuk mengkonsumsi AG Sereal ini, karena sifatnya dia melapisi mukosa lambung tanpa dia menetralkan asam lambung, dan di dalamnya banyak nutrisi-nutrisi yang memang sangat dibutuhkan sel lambung untuk dia recovery, untuk menyembuhkan sel-sel lambung yang rusak dan regenerasi sel-sel lambung yang sudah mati. Nah, ini cepat untuk terjadi recovery gangguan lambung. Itu kalau teman-teman sudah mencoba, yang lain belum bisa ditangani, maka
pasien-pasien saya belum pernah dikecewakan gangguan lambung dengan AG Sereal ini bisa tertangani dengan baik. Karena apa? AG Sereal ini tidak melanggar algoritma tubuh. Nah, kebanyakan pengobatan baik medis maupun herbal pada dasarnya yang seringkali saya temui adalah menetralkan asam lambung. Misal sakit lambung, habis itu konsumsi jamu-jamu tertentu, seketika enak, nyaman, lambungnya tidak perih, tetapi nanti kalau nggak minum lagi sakit lagi, begitu terus bertahun-tahun. Berarti itu adalah menetralkan asam lambung. Hati-hati, jangka panjangnya itu berbahaya. Karena apa? Orang yang melakukan itu terus-menerus nanti efeknya bisa terjadi yang namanya hipertensi, gangguan jantung, stroke, penyakit-penyakit degeneratif itu akan datang. Kenapa? Karena menangani gangguan lambung tidak sesuai dengan algoritma, melanggar algoritma, dan tidak menyelesaikan akar masalahnya. Sifatnya simptomatik, mengobati gejala sakitnya saja, tapi akar masalahnya, lukanya itu tidak dibenahi. Mulanya harus hati-hati. Semoga bisa menjawab kebutuhan dari keluhan dari Ibu Lalilu. Saya doakan beliau semoga semakin sehat walafiat. Terima kasih. Ikuti Body Kalibrasi untuk mendapatkan informasi kesehatan penting dan menarik lainnya. Like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat Body Kalibrasi.